Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Republik Katurangan. Semoga kesejahteraan dan kebahagiaan atas kita semua, seluruh pejuang Gajah Nusantara. Alhamdulillah saat ini kita berjumpa kembali untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Sekali lagi di sini Om Slem tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud lebih tahu, tidak bermaksud untuk mengajari dan sebagainya. Namun Om Slem di sini hanya memberikan sebuah informasi yang sebetulnya tuh udah sering kali dibagikan di video-video yang lain juga. Tapi di sini mungkin Om Slem akan mengulang kembali. Baik, kita mulai aja. Dalam kesempatan ini Om Slem akan berbagi pandangan tentang menyikapi sebuah katuranggan. Dalam hal ini kita ambil katuranggan Larasati yang tentunya baik sekali untuk kita pelihara. Konon katanya burung perkutut itu kan ingon-ingone Raja Majapahit, penjelmaan daripada Pangeran Mangu gitu kan. Itu konon cerita seperti itu. Sehingga kesini burung perkutut itu menjadi banyak ragam jenisnya dan menjadi transformasi nilai-nilai leluhur budaya Nusantara, penyampaian sebuah pandangan hidup para leluhur kita untuk anak cucu di kemudian hari ini. Mengingat nama-nama katuranggan begitu banyak, yang kesempatan ini akan Om Slem bahas yaitu katuranggan Larasati. Apa sih katuranggan Larasati itu? Secara fisik nggak ada, atau secara fisik burungnya sama seperti burung perkutut kebanyakan. Yang menjadi pembeda atau ciri mati dalam hal ini adalah yang mana dalam burung perkutut katuranggan Larasati ini ada bulu kuning di pangkal ekor, seperti burung kutilang atau burung terusukan. Yang lainnya sama aja, jadi kalungnya juga nggak tepung atau apa, sama, cuman ada bulu kuningnya di pangkal ekor. Lalu apa sih filosofi atau petuah yang ada di katuranggan Larasati ini? Larasati, laras hati. Larasati terdiri dari ada dua kalimat. Laras berarti keseimbangan, ati atau hati bahasa Jawa, berartikan hati, batin atau jiwa. Jadi di sini dimaksudkan ada filosofi atau wejangan bagaimana seorang pribadi itu bisa menselaraskan antara hati, pikiran, dan jiwanya. Kalau di Cina ada yin dan yang, ada zahir batin, ada lagi di Jawa itu jiwa dan rogo, yang mana kesemuanya itu berusaha dan selalu berusaha untuk diseimbangkan atau disinkronkan, yang mana apabila seseorang sudah mampu mensinkronkan antara jiwa, raga, akal, pikiran, dan hatinya, maka di situ dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik itu seperti apa? Adalah sebuah pribadi yang mana akal dan pikirannya mampu selaras dengan emosi jiwanya.
dia mampu mengontrol pikirannya, mampu mengontrol amarah batinnya, jiwanya. Jadi mudahnya bisa berpikir benar, berhati benar, berperilaku benar, bertindak benar. Itu goal yang ingin dicapai daripada wajangan ini, menjadi simbol bagi leluhur Jawa dulu untuk menyampaikan sebuah wejangan lah, sistem nilai luhur. Jadi katurangkan ini sebagai cara pembelajaran leluhur kita terhadap sesuatu nilai-nilai melalui sebuah burung, dalam hal ini perkutut, sehingga sistem nilai ini bisa ditularkan, bisa diwajangkan, bisa diteruskan ke anak cucu. Nah, karena dulu kan medianya yang paling bagus itu ya perkutut, karena selain suaranya merdu, kebetulan Allah ciptakan perkutut ini dengan berbagai macam jenis, sehingga dengan riadah dan laku tirakat para leluhur kita itu mampu menerjemahkan dari atau pada tanda-tanda yang terdapat pada burung perkutut tersebut. Di sini kalau menurut pandangan Om Islam itu Larasati ini sebagai filosofi, sebagai petua, sebagai dorongan dan motivasi buat kita sebagai diri pribadi. Bagaimana Larasati ini menjadi pendorong secara psikologi menjadi berkepribadian yang luhur, berpikir baik, bertindak baik, menjadi pribadi yang pilihan, menjadi pribadi yang istilah orang Jawa itu wong sing Jawa. Ya, wong sing Jawa sing piye? Ya hidup dengan aturan kesopanan dan norma khas timur. Kita kan orang timur gitu. Jadi bagaimana orang kita itu kan ramah, santun. Nah, itu seperti itu ciri khas kita itu dulu, sebagaimana bangsa-bangsa di dunia mengenal kita. Jadi dalam leluhur kita ini ingin menyampaikan dengan katurangkan Larasati, jadikanlah akal pikiran dan jiwamu ini seimbang mungkin, atau olahlah rasa menjadi pribadi yang tangguh. Seperti itu mudahnya, menjadi pribadi yang kuat baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti kelak suatu saat apabila pribadi ini betul-betul menjadi pribadi yang berjiwa berbudi luhur, suatu saat sewaktu udah berumah tangga mampu menerjemahkan itu semua menjadi pengayom buat anak dan istrinya. Dia bekerja dengan baik, bagaimana mencari uang, bagaimana memanage uang, bagaimana uang itu dibelanjakan. Dia berusaha sebaik-baik mungkin sehingga tidak terjerumus kepada pemborosan dan terjebak pada hal-hal yang merugikan. Jadi goal yang akan dicapai dalam berkeluarga itu nantinya dengan keseimbangan dan akal pikiran dan jiwa yang kuat ini mampu menjadi sebagai pribadi itu memainkan perannya di keluarga. Apabila dia seorang cowok, suami atau bapak, dia mampu mengayomi, mendidik, membimbing keluarganya, membawa keluarganya menjadi yang sakinah mawaddah warohmah. Itu bahasa agamanya. Lalu sebagai anggota masyarakat, sebagai sosial kemasyarakatan, apabila kematangan dalam berpikir, bertindak dan berkeyakinan ini, maka mereka ini akan terjun sebagai individu yang atau pribadi-pribadi yang bermanfaat, maslahah dan barokah untuk orang sekitarnya. Ini loh, hasil atau output daripada keseimbangan akal pikiran ini yang selaras, hati yang tenang, ya,
larasati, keseimbangan lah. Dia mampu mengontrol amarah, ya, emosinya mampu dikontrol. Nah ini kan sebetulnya nggak cuman sekedar katuranggan, tapi di situ tersimpan makna-makna sebuah pembelajaran yang sangat mendalam. Tapi masalahnya pada dewasa ini kita terbuat dengan mitos yang mengatakan larasa itu menjadi apa namanya, tuahnya bikin yang pemiliknya si tuanya ini sejahtera, kekayaan melimpah, kesejahteraan, kebahagiaan gitu. Ya memang betul itu kan makna filosofi yang terkandung. Ibaratnya makna, ibaratnya tagline lah. Tagline tuh piye ya? Katuranggan larasati itu goal yang ingin dicapai seperti ini gitu maksudnya Muslim tuh. Jadi dia tuh ada visi dan misinya gitu, nggak cuman apa namanya, diharapkan atau tuahnya aja, itu bukan seperti itu, tapi lebih pada transformasi nilai-nilai. Kan dari awal, dari kemarin yang video-video yang lain, Om Islam ini ingin mencoba menyampaikan apa sih yang terkandung dalam setiap katuranggan ini, apakah ada makna tersembunyi lah di sini. Coba Om Islam utarakan ya, mungkin apabila ada ya saudara-saudara dulu-dulu yang kurang cocok atau ingin menambah, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Maksudnya kalau kurang pas atau benar ini apa yang jadi buah pikiran ini daripada Om Islam tentang bahasan-bahasan ini, silakan ditinggalkan, ditambahin di kolom komentar. Lanjut lagi. Sebagai pribadi, sebagai peran sebagai diri pribadi yang matang di dalam keluarga, menjadi pengayuh, pembimbing, dan sebagai anggota masyarakat mampu menjadi pelopor dalam bermanfaat, bermaslahah, berbarokah di tengah lingkungan. Nah ini loh buah daripada keseimbangan ini. Nah dulu tuh maksudnya seperti itu kira-kira. Jadi masih relevankah antara mitos dan tuah burung perkutut dewasa ini di era milenium? Bukan milenium lagi ya, di generasi Gen Z ini, bukan generasi milenium lagi tapi generasi Gen Z. Kita harus mampu medar ilmu, nggak cuman bicara sekedar mitos-mitosnya aja, tapi Om Sam coba menggali lebih dalam apa sih yang terkandung di maksudnya, yang terkandung dalam maksud ketuhanan ini. Walaupun masih sangat sedikit, mungkin boleh jadi kurang pas atau masih kurang, ya maksudnya masih kurang, ya kurang pas dalam menjabarkannya itu, atau kurang puas, nggak apa-apa, nanti ditambah-tambahin itu, dipersilakan. Jadi kita dewasa ini tidak boleh lagi memelihara perkutut hanya terjebak pada mitos. Apapun kita harus usahakan, apapun itu katuranggannya yang baik-baik itu, yang katanya mitosnya ini, Tuhannya ini, ya itu terserah aja. Dalam arti terserah itu biar burung dan Tuhan yang melakukannya. Butuh kita perlu awake dhewe diingoni sing apik, ben metu suarane gacor dor, tak kawor-kawor, iso menang lomba, sambil kita belajar maksud daripada katuranggan yang ada dalam diri si perkutut itu. Karena apa? Penamaan katuranggan daripada leluhur kita itu tanpa maksud apa-apa, melainkan ada simbol-simbol, makna-makna tertentu yang ingin ditransformasikan kepada anak cucu kita sampai hari ini. Nah, kayak ini, gong, 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 gong.
namanya Bagong itu. Baik saudara-saudara pejuang Gacor seluruh Nusantara, sebelum diakhiri video ini Om Slam akan sarikan atau Om Slam rangkum dengan bahasa yang lebih sedikit setelah tadi panjang lebar. Intinya jangan lagi kita hanya terjebak kepada mitos dan tuah dalam memelihara burung perkutut. Baik, percaya meyakini itu bagus. Lebih bagus dan lebih baik lagi apabila kita mampu menangkap daripada ilmu-ilmu atau ibroh atau wajangan-wajangan yang coba leluhur-leluhur kita ingin sampaikan kepada kita, ya. Dalam hal ini katurang laras hati, keseimbangan hati. Mari kita mencoba, kita selaraskan hati dan pikiran kita menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anggota keluarga, pemimpin keluarga yang betul-betul siap antar jaga. Itu sebagai anggota masyarakat yang menjadi pelopor, mampu, kreatif, inovatif, ya kan? Menjadi pelopor kepada kepedulian sosial di lingkungan kita, punya manfaat yang luar biasa, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lain, sehingga kita betul-betul keberadaan kita mampu menjadi sebuah penerang di antara kegelapan malam di sekitar kita, menjadi penyejuk hati di antara anggota keluarga dan masyarakat di tengah-tengah kita. Intinya bagaimana kita berproses menjadi yang lebih baik lagi. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan, salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar bagi saudara-saudara yang ingin menambahkan daripada buah pikiran Om Slam pada kesempatan hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat pejuang Gacor seluruh Nusantara.